Selamat malam Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kita kembali berjumpa di dalam syafaat malam. Lentera tanpa api. Begitu judul cerita yang mengawali perenungan kita malam hari ini. Diceritakan di suatu daerah pada suatu malam terjadi kecelakaan kereta api barang. Di satu titik kereta itu terguling. Untung tidak ada korban jiwa. Maka dilakukanlah pemeriksaan untuk menemukan penyebab terjadinya kecelakaan kereta api tersebut. Ditemukan bahwa kereta itu terguling karena ada bagian rel yang rusak. Tapi seharusnya kecelakaan itu bisa dihindari kalau saja petugas penjaga rel melakukan tanggung jawabnya, yaitu melambai-lambaikan lentera merah ketika kereta api itu akan melintas. Maka dilakukanlah pemeriksaan atas diri penjaga rel ini. Oleh petugas yang memeriksa, penjaga rel ini ditanya, "Apakah kau tahu bahwa di titik itu ada rel yang rusak?" Sang penjaga rel menjawab, "Iya Pak, saya tahu kalau ada kerusakan rel di titik itu." "Nah, apa yang seharusnya kau lakukan dalam situasi seperti itu?" "Saya harus melambai-lambaikan lentera merah ketika kereta melintas supaya masinis menghentikan kereta itu." "Apakah kau sudah melambaikan lentera merah seperti yang seharusnya kau lakukan?" Dengan gemetar, bercucuran peluh, penjaga rel itu menjawab, "Sudah Pak, saya sudah melambai-lambaikan lentera merah itu." "Jawab yang jujur. Apakah kau sudah melambai-lambaikan lentera merah itu?" "Benar Pak, saya tidak berbohong. Saya sudah melambai-lambaikan lentera merah itu." Berulang pertanyaan yang sama dan jawaban yang sama terjadi. Sampai akhirnya penjaga rel itu dilepaskan. Penjaga rel itu tiba di rumah dengan wajah pucat pasi dan mengucurkan keringat dingin. Istrinya bertanya, "Bapak ini kenapa? Kan pemeriksaan sudah selesai dan memang Bapak tidak bersalah. Kenapa Bapak masih pucat dan berkeringat dingin seperti ini?" Penjaga rel ini menjawab sambil mengusap keringat di wajahnya, "Untung sang pemeriksa tadi tidak bertanya apakah aku menyalakan api di dalam lentera merah itu atau tidak. Aku memang melambai-lambaikan lentera merah itu, tapi sebenarnya aku lupa menyalakan api dalam lentera itu." Lentera merahnya sih dilambai-lambaikan, tapi apinya ternyata tidak dinyalakan. Ya, sama juga bohong. Sebab kalau apinya tidak dinyalakan, maka di kegelapan malam pasti tidak akan terlihat. Teks kita malam ini dari Hosea pasal 6 ayat 6 mengatakan, "Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran." Tuhan mengkritik bahkan mengecam Israel dan Yehuda. Bukan karena mereka abai mempersembahkan korban sembelihan dan korban-korban bakaran. Bukan karena mereka lalai melakukan upacara-upacara. Melainkan karena mereka menganggap
bahwa asal sudah melakukan upacara, asal sudah mempersembahkan korban, beres sudah urusan mereka dengan Tuhan. Maka Tuhan menegaskan apa yang Ia inginkan, kasih setia dan pengenalan akan Allah. Apa yang mereka perbuat, yang Israel dan Yehuda perbuat, sama seperti yang dilakukan penjaga rel dalam cerita kita. Melakukan ritual, namun mengabaikan esensi ritus yang sejati. Jangan sampai kita ternyata melakukan hal yang sama, melambai-lambaikan lentera, tetapi tidak menyalakan api di dalamnya. Suatu kesia-siaan. Mari dengan tekun kita melakukan ibadah sejati yang berkenan kepada Tuhan, mewujud nyatakan kasih setia dan pengenalan akan Allah dalam keseharian hidup, dalam perjumpaan dengan orang-orang di sekitar, di rumah, di tempat kerja, di gereja, dimanapun kita berada. Jangan sampai lentera kita lambaikan, tapi tanpa api menyala di dalamnya. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mohon ampun kalau di sana sini kami suka berpikir bahwa relasi dengan Tuhan sudah beres, asalkan kami sudah melakukan, menjalani ritus-ritus keagamaan. Tuhan, kasihanilah kami, ampunilah kami. Ya Bapa, kami mohon agar kami diberi kekuatan, hikmat, agar mau dan mampu terus mewujud nyatakan kasih setia dan pengenalan akan Allah dalam keseharian hidup, bukan sekedar melakukan kewajiban ritual. Untuk itu kami berdoa. Bapa, kami terus berdoa bagi umat manusia di seluruh muka bumi, termasuk di negara kami. Kami yang sedang menghadapi pergumulan berat karena pandemi yang belum juga usai. Tentu kami bersyukur dengan telah ditemukannya beberapa vaksin untuk mengatasi virus COVID SARS-2 yang menyebabkan terjadinya pandemi ini. Bapa berkenan untuk menguduskan, menyempurnakan vaksin-vaksin itu agar boleh menjadi sarana yang baik yang hidup dalam tangan Tuhan untuk mengatasi pandemi ini. Kami juga tetap berdoa bagi mereka yang terinfeksi, yang masih harus terus mengalami perawatan, pengobatan, menjalani isolasi baik secara mandiri maupun di rumah, di dalam proses untuk pemulihan kesehatan mereka. Bagi mereka semua kami berdoa. Kami juga berdoa ya Bapa, untuk orang-orang yang sedang mengalami kesesakan karena bencana-bencana alam yang terjadi di sana sini. Kami percaya Tuhan tidak tinggalkan mereka. Tuhan, pakailah kami menjadi saluran berkat Tuhan, pernyataan kasih Tuhan yang nyata bagi mereka yang ada dalam kesesakan ini. Bapa, kami juga berdoa untuk kebaktian-kebaktian yang akan diselenggarakan esok hari, baik yang sudah diselenggarakan on-site secara langsung, maupun yang masih
diselenggarakan secara online. Kiranya Tuhan yang boleh memakai kesempatan kebaktian-kebaktian itu sebagai sarana untuk meneguhkan iman, pengharapan, penyerahan, dan membangun kesetiaan kami untuk tetap menjadi umat Tuhan. Ya Bapa, sebentar kami akan beristirahat, maka kembali kami serahkan seluruh keberadaan kami, seisi keluarga kami masing-masing, baik yang ada bersama kami maupun yang berada di tempat lain. Tangan kasih Tuhan yang penuh kuat kuasa kiranya yang menaungi dan melindungi kami. Kami boleh beristirahat dengan cukup dan besok menyambut hari baru dengan penuh syukur, dengan penuh sukacita. Terima kasih ya Bapa. Kami memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih. Selamat beristirahat. Tuhan tetap beserta kita.